Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dia baik, dia baik, dia baik. Dia baik, dia baik. Dalam malam ini, saudara menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Menerima sukacita surgawi karena tidak ada yang seperti dia. Haleluya. Rohnya menghidupkan kita. Rohnya mengurapi kita. Hamba berdoa malam ini pendobrakan roh terjadi di awal April ini. Setiap kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan, wanita penolong dalam roh. Setiap kelemahan dalam bentuk apapun kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja malam ini. Kuasa Allah bekerja. Come on semua, berdoa di tempat masing-masing. Undang Roh Kudus hadir lebih dalam lagi. Ya. Thank you Lord Jesus. Mari siapkan hati saudara lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan pesan roh ini. Dan biarlah saudara semakin dikuatkan dan diteguhkan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam ini ya. Haleluya. Maksudnya kita bisa ya, yang baru masuk mungkin bisa diperhatikan moodnya ya, ditutup supaya semua bisa ikut pelajaran firman dengan baik ya. Oke, baik. Ya, hari ini saya akan bicara tentang jaga kata-kata, jaga telinga, ya. Karena dua tempat ini tempat empuk untuk iblis suka bekerja lebih jauh, saudara. Tanpa kita sadar, kata-kata kita, telinga kita itu adalah ruang paling empuk buat iblis bisa bekerja. Ya, tema hari ini adalah jaga kata-kata dan jaga telinga kita. Nah, saudara ya, jaga kata-kata dan telinga itu adalah kunci tinggal di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Berkat atau sebaliknya. Nah, kita tentu ingin diberkati oleh Tuhan. Kita tentu ingin untuk melihat hari-hari kita diberkati. Ada ayatnya yang nanti kita akan belajar. Yang ingin mencintai hari-harinya, maka jaga kata-katanya. Nah, ini saudara ya. Sederhana, tapi tanpa kita sadar setiap hari perkataan itu kita gunakan untuk ngomong, untuk buat sesuatu. Tapi waktu kita nggak bisa menguasainya, maka kita yang dikuasai dan kita akan tinggal dalam perkataan yang mungkin kutuk itu adalah perkataan itu sendiri dalam diri kita. Mari kita belajar. Dalam Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 12 ada beberapa poin yang kita akan belajar malam ini. Orang yang positif saya tulis seperti ini. Orang yang positif akan memberikan kata-kata motivasi. Yes. Ya, walaupun apapun yang saudara hadapi, tapi saya melihat bahwa orang yang positif selalu memberikan kata-kata motivasi. Kalau saudara yang mungkin enggak positif, pasti ada banyak kata-kata negatif yang keluar. Negatifnya banyak, bersungut, mengeluh, bahkan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang itu, ya. Tetapi orang yang positif akan memberikan kata-kata yang motivasi. Kita drink. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 12 ya. Saya sudah tulis ayatnya di sini, jadi kita akan baca bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. Oke, ayat 6 berkata seperti ini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb. Ya, ini bicara tentang Kaleb. Orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ya, ini kata seorang, sorry sebentar, saya minta minum dulu, ambil di sana. Oke, ini perkataan Kaleb ya. Ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, ya, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Kita lihat ini, usia Kaleb berapa tahun di sini dikatakan? 40 tahun, ya, waktu dia disuruh oleh Musa. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Orang-orang yang positif, orang-orang yang motivasi rohnya itu luar biasa, mereka akan memperkatakan sesuatu dan sampai umur usia 80 pun mereka masih merasa umur 40 tahun. Kenapa, saudara? Kenapa? Come on, malam ini kita tangkap pesan ini. Karena mereka diikat dengan perkataan berkat. Jadi walaupun usia sudah 80 tahun, mereka tetap melihat bahwa roh Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, itu dahsyatnya Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kuasa Allah bekerja malam ini buat kita semua. Ayat yang ke-8.
saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Nah, lihat nih perbedaannya ya. Saya sambil minum ibu-ibu ya supaya saya tambah semangat memberitakan Injil Tuhan ya buat saudara. Haleluya. Ayat 8 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, coba lihat kalimat ini. Membuat tawar hati bangsa itu. Saudara lihat ini ya. Mereka yang bersama-sama dengan Kaleb mendapat pesan Tuhan sama-sama. Tapi namanya orang berbeda-beda. Ya, Kaleb menyampaikan pesan yang menghibur hati Musa. Tetapi orang-orang lain menyampaikan pesan yang membuat tawar hati. Nah, lihat lanjut ya. Aku tetap mengikut Tuhan, kata Kaleb, Allahku dengan sepenuh hati. Kita lihat ya, lanjut. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan itu. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Berarti berapa tahun, saudara-saudara? Dari 40 tahun yang lalu, sekarang umurnya 85 tahun. Ada yang mau jawab? Berarti kira-kira berapa perbedaan waktunya? 45. Yo, di-unmute, dibuka. Berapa? 45 tahun. Thank you, Ibu Norce, Kalimantan Selatan ya. 45 tahun perbedaannya. Coba lihat saudara, kekuatan perkataan membuat Anda lebih awet muda daripada sebelumnya. Ini perkataan. Nah lihat, kita bilang orang yang bersungut-sungut semakin loyo sakit penyakit karena persungutan. Ya, tapi orang yang bersyukur, yang memberikan motivasi, memberikan kata-kata positif, walaupun dia sudah 85 tahun, wow, my God, seperti 40 tahun. Ini dulu ditangkap dulu. Ayo, come on, thinking. Oh ya, oke, thank you God. Karena itu penting sekali, ya. Kadang-kadang kata-kata kita mengikat kita, dan itu membuat kita berjalan seperti lagi pikul beban berat berapa ton selama bertahun-tahun. Karena perkataan itu mengikat kita sendiri rupanya. Contoh, Anda bilang sama orang lain, aku benci kamu. Berapa tahun yang lalu Anda bilang itu? Dan sampai nama itu disebutkan 2 tahun yang lalu, Anda ingat nama itu, benar terasa benci juga. 3 tahun, 10 tahun, dan lihat, Anda pikul beban palsu. Ya, makanya orang-orang seperti kalau bawa ke dokter bingung, sakitnya apa ya Bu? Nggak ada ciri-ciri penyakit. Rupanya soulnya, jiwanya di dalam. Mari kita belajar, amin. Karena firman Allah itu ya dan amin buat kita semua ya. Oke, yes, lanjut. Ya, nah lihat ayat 11. Pada waktu ini, umur 85 tahun, kata si Kaleb, pada waktu ini usiaku 85 tahun, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa 40 tahun yang lalu, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan usia 85 tahun. Haleluya. Tetapi dia merasa dirinya seperti masuk usia 40 tahun. Coba you are thinking, semua pikirkan. Oh iya ya, aku lagi bilang-bilang apa kemarin ya? Kata-kata itu ikat kita, saudara. Ya. Nah, ini pelajaran hebat sekali. Kaleb, dia memperkatakan kata-kata yang motivasi, yang membangun. 12 orang disuruh pergi mengintai, 2 orang membawa kabar baik. Yang 10 orang bilang, mari kita mundur, kita mundur. Orang-orang kecil selalu berkata, mari kita mundur, kita nggak bisa. Tapi orang-orang besar selalu berkata, mari kita maju, dan kita duduk di tempat itu. Itulah Kaleb dan Yosua. Kita akan bicara tentang Nelson Mandela. Kenapa dia ditahan? 27 tahun dalam penjara, dan selama itu dia nggak pernah berkata-kata, karena perkataan yang dia pernah ucapkan membuat dia masuk penjara, saudara. Tapi dalam penjara dia berdiam diri, dan satu kata yang dia keluarkan itu memberikan kemenangan, motivasi luar biasa. Mari jadi orang besar, karena orang besar selalu mengeluarkan kata-kata yang besar dalam motivasi. Haleluya. Yes, bersungut. Anda baru umur mungkin 5 tahun, tapi udah kayak umur 80 tahun. Ya,
Tapi kalau bersyukur walaupun 85 tahun seperti umur 40 tahun. Haleluya. Ibu Berense sudah tepuk tangan di sana, Ibu Berense. Yes. Kalimantan Selatan. Haleluya ya. Buka suara dulu Bu Berense, saya mau dengar suaranya. Haleluya. Mana suaranya Ibu terkasih? Ibu Merense sayang, suaranya Nendi. Ya, Bu. Yes, nah itu ya. Jadi usianya walaupun lanjut tetap terlihat muda karena kata-katanya memberikan aura. Amin. Younger, muda ya. Oke, good. Kita lanjut 12 dulu. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku penggunungan ini karena Kaleb ini punya kekuatan seperti 40 tahun. Dia tetap percaya janji Allah. Kamu pernah berjanji, firman Allah itu aku dengar, sekarang aku mau, itu engkau berikan kepadaku. Jadi ada banyak orang meninggal, maaf kata ya, meninggal dunia tanpa mengalami janji Allah. Ini sangat disayangkan. Padahal karena janji Allah itu diberikan untuk kita hidup di dunia ini. Amin. Amin. Janji Allah diberikan untuk kita hidup dalam dunia, menikmatinya. Jadi walaupun maaf Tuhan panggil kita nggak bisa lihat anak cucu kita, tapi kita sudah pegang janji Allah dan kita melihat terjadi. Ya, anak cucu kita nggak akan pernah meminta-minta, kata firman Allah. Yes, itu janji Allah. Jadi kita mengambil janji itu. Nah, mari kita lihat terus ya, perkataan-perkataan itu memberikan kita kemenangan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ya, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini dulu poinnya. Apa yang memang Tuhan katakan, ya, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan. Tuhan memegang perkataan-perkataan kita. Dan dia akan melakukan perkataan kita itu seperti yang kita katakan kepada dia. Contoh, tadi saudara menyembah Tuhan. Aku menyembah, aku memuji, I love you Jesus. Yes, Tuhan pegang janji itu, Tuhan pegang perkataan kita. Dan dia menerima, dan dia bless kita. Ya kan? Tapi kalau saudara, Tuhan engkau di mana? Aduh, aku menderita. Tuhan bilang, aku ada di sini. Apa kamu nggak merasakan aku? Nah, mari kita belajar terus dulu ya. Oke. Nah, Amsal 31. Ini perkataan firman yang luar biasa untuk woman of God. Kita mau belajar melihat ini. Seorang wanitanya Allah, silakan dibaca. Sudah ada di depan. Ya, di-unmute, silakan dibaca. Amsal 31 ayat 26. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengarahan yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin. Ya, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini luar biasa ya. Di akhir zaman masih ada nggak wanita yang berhikmat ini ya, membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut itu ada di lidahnya. Ada nggak wanitanya Allah malam ini yang memang tahu bahwa Roh Allah bekerja di dalam saudara dan saudara punya kata-kata itu wow, so blessed, sangat memberkati sekali, ya. Ya, ini poin penting untuk kita bisa melihat kepada rancangan Allah yang luar biasa. Mari kita lanjut ya. Ya, oke, kita lihat di dalam kitab Matius ini. Dua wanitanya Allah, silakan baca bergantian. Ayat 36 dan 37 sudah ada di depan, silakan dibaca. Iya. Matius 12 ayat 36 berbunyi demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. Ya, Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Nah, lihat saya lingkar itu ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37. Dan menurut ucapan engkau akan dibenarkan, ya, dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. So ini sangat jelas ibu-ibu, ya, bahwa perkataan yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya, ya. Kita lanjut dulu. Ungkapan, kita suka dengar itu ya, mulutmu adalah harimaumu, ya, kita suka dengar itu. Tapi mari kita lihat sebentar, ya. Mulutmu adalah harimau adalah ungkapan yang sangat terkenal. Kenapa? Karena hanya terdiri dari dua kata, mulutmu dan harimaumu, ya. Namun memiliki arti yang mendalam, ya. Jangan sepelekan ini ada makna yang sangat mendalam untuk kita bisa pelajari dan melihat kepada satu kemenangan yang kita harus keluar dari sesuatu yang membuat kita terikat. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita. Supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak akan berbalik menerkam kita. Seperti harimau menerkam mangsanya. Itu maksudnya. Ya. Itu pengertian dari kata-kata itu, saudara. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakannya segala yang ada melalui perkataan dan firman. Karena itu perkataan itu memiliki kuasa yang nyata. Berfirmanlah Allah, jadilah A, jadilah B. Berfirmanlah Allah, itu punya kuasa, perkataan firman. Makanya perkataan itu memiliki kuasa yang nyata. Ya, nah kita belajar sebentar, open mind, ya. Ada seorang dokter Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan satu riset atau eksperimen terhadap air. Ya, hasil penelitian ini kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Message in the Water. Ya, dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, ya, menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif. Jadi air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif. Kata-kata pujian atau suara musik yang indah, ya, makna kristal-kristal molekul airnya, ya, kemudian dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan satu kongregasi yang indah dan menakjubkan. Ini pernyataan seorang dokter tentang bagaimana air itu bisa memberikan sesuatu yang bagus. Nah, perkataan itu seperti air. Bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit parah. Tapi kalau seseorang datang, ayo ibu, wow ibu kuat, ibu luar biasa. Itu memberikan semangat. Pasti ibu bisa melewati. Ayo sama-sama kita bisa melewati. Lihat janji Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi ibu. Dan kita semua ada buat ibu. Wow, itu orang yang tadi sudah mulai putus asa, ya, hopeless gitu, nggak ada harapan. Dia langsung bangkit kembali. Karena kata-kata seperti air, saudara. Ya. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, ya, anak muda suka begituan. Dan sampai kita bingung-bingung, anak mudanya rupanya stres, saudara, karena mungkin tesisnya banyak, skripsinya belum selesai. Maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk. Itu penelitian dalam Microsoft, saudara. Waktu dia putar musik dan dia lihat pergerakan air, itu airnya nggak nyambung, pergerakannya, pecah-pecah molekulnya. Itu eksperimennya. Tapi kalau dia putar musik yang slow, lembut, itu airnya menyatu, saudara. Dalam molekul penelitiannya dia. Itu air itu mengikuti musik itu nyambung. Tapi kalau itu air terpecah-pecah. Sama dengan kita, kalau kita terlalu berisik dan memperkatakan kata-kata yang nggak baik, jiwa kita jadi rusak juga, saudara. Ya, nah itu penelitian. Mari kita lihat sebentar, ya. Lanjut, ya. Sebagaimana kita mengetahui hampir 70% dari tubuh manusia terdiri dari unsur air. Karena itu waspadalah
Karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupannya. Bahkan di hari penghakiman nanti, kata Tuhan tadi ya, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Bayangkan saudara, makanya bila seorang mau menginginkan, ini firman Allah, jika seorang ingin mengingat hari-hari baik dalam kehidupannya, hari ini baik, hari esok baik, hari lusa baik, harus memperhatikan apa? Perkataan yang diucapkan. Silakan ada yang baca di depan. Siapa? 1 Petrus 3:10, unmute. Dibuka suaranya. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Kurnia dari Banjarbaru. Luar biasa saudara bisa lihat ini bahwa kalau kita ingin mencintai hari kita hari ini baik, besok baik, lusa baik, seterusnya baik, jaga hidup kita dari perkataan lidah ini terhadap yang jahat. Jahat itu punya pengertian ngomong negatif, menjatuhkan orang, ya, selalu negatif gitu, dan ucapan-ucapan yang menipu, tidak berkata sejujur-jujurnya. Ini kemarin Ibu Pendeta Kurnia bicara tentang kebohongan dan kejujuran. Makanya saya bilang Ibu khotbah ini sampaikan di kelas ini cocok. Kenapa? Karena kalau bicara kejujuran dan kebohongan itu harus orang yang tegas. Kenapa? Itu bicara tentang ya dan ya, tidak dan tidak. Ya, dalam kelas home care itu ada pelajaran itu saudara. Ya, siapa yang ingin mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia mesti jaga. Jadi kita nggak usah perlu berdoa Tuhan berkati hari ini saya, nggak perlu. Hanya dengan kata-katamu kamu akan melihat dan menghitung segala berkat Tuhan. Karena kamu speak bless. Nah, lihat ini. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Alkitab berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iman yang ditimbulkan dari perkataan yang membangun, loh saudara. Jadi orang punya iman bisa terbangun karena perkataan-perkataan saudara membangun. Ya, dalam sebuah terjemahan yang lain saya tulis seperti ini. Yang dimaksud dengan perkataan kotor, ya, adalah bad language. Bad language yaitu apa? Bahasa yang buruk. Kosakata yang tidak baik. Itu sebabnya kita perlu mendisiplin mulut kita untuk terlatih mengucapkan kata-kata yang selektif. Mana yang perlu, mana yang enggak perlu. Jangan tergesa-gesa berbicara. Wanita paling sering, karena wanita kalau nggak bicara satu hari itu bisa sakit. Tapi biarkan dia berkatanya itu adalah yang positif, yang motivasi. Bayangkan kalau wanita itu seperti itu, wah, bumi sembuh. Haleluya. Karena satu hari bicara tentang apa? Motivasi diri. Tapi kalau wanita yang sebaliknya, setiap hari hanya bicara mengeluh, kejelekan orang, bumi tambah sakit loh saudara. Ya, karena kita menyampaikan kata-kata yang tidak membangun. Ya, nah melalui kawal ini, sebenarnya Allah semua kita bicara tentang hal-hal yang positif sehingga bumi ini cepat sembuh dari semua keluh kesah dan semua hal-hal yang menakutkan. Ya, kita lanjut. Ya, perhatikan ini baik-baik. Berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Lihat 4 hal ini. Sebelum kita berkata-kata, berbicara, kita harus cek ini. Yang pertama cek. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu sebelum ngomong, ya. Pikirkan dulu bahwa benarkah yang saya katakan ini? Karena banyak perkataan yang enak didengar memang, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Contoh, saya mendisiplinkan grup Women of God, tidak ada yang bisa komen-komen lagi dulu, karena banyak kita mengambil kata-kata atau video-video yang belum tentu kebenarannya. Saya mau bilang satu hal,
Ya, kita tahu kasus Pak Terawan, betul ya. Dia diberhentikan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Itu kebenaran firman. Kalau saudara kirimkan video-video seperti itu, ya, itu bisa membuat NKRI hancur. Kenapa? Karena kita seperti mengadu domba. Pak Terawan adalah hamba Tuhan, ya. Dia sudah di bagian dikawal Indonesia. Kita doakan. Dan itu namanya rahasia ilahi. Nggak usah perlu dipublis, orang benar akan dibelah Tuhan. Itu perkataan firman. Kalau saudara semakin tunjukkan video-video yang dibilang ID sedang memutuskan, itu tambah membuat nanti rusuh, saudara. Wanitanya Allah lebih baik tenang, berdoa. Jangan kirim-kirimkan video yang bisa menimbulkan pertengkaran di antara agama A, agama B. Kita datang membawa damai sejahtera. So, penuh hikmat, ya. Lanjut. Informasi yang benar ini perlu dipikirkan dulu. Kalau saya cek ini benar apa enggak, cek dulu. Sudah ada Google semua, kita cek dulu kebenarannya benar apa enggak. Buka, jangan cepat cari tahu. Oh, ini hoax. Enggak usah dikirimkan, ya. Pikirkan itu. Yang kedua, dicek dulu, pantaskah? Apakah pantas apa yang saya katakan ini, ya? Karena apa? Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Wow, ya, ini kita lebih belajar untuk lebih be wise, bijak. Pantas enggak? Kalau saya katakan ini, suami saya larang saya mungkin berdoa, suami saya larang saya mungkin ada di kawal Indonesia. Pantas enggak kalau saya ngomong ini, walaupun ini adalah hal yang memang enak untuk diungkapkan, tapi mungkin waktunya belum tepat. Itu mesti pikir lebih jauh supaya perkataan kita memberikan dukungan kepada suami, roh yang bagus, begitu, ya. Yang ketiga, pikirkan ini, harus dicek. Yang ketiga, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk kita katakan. Walaupun kita tahu itu penting, tapi nggak perlu diucapkan. Kadang seperti itu. Ya. Dan yang keempat, bergunakah apa yang hendak saya katakan ini? Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting, namun rupanya nggak berguna. Dikatakan pada orang-orang tertentu atau pada satu momen. Itu nggak perlu memang. Jadi penting, bergunakah, ini perlu dicek dengan kesabaran hati dan bijak. Yuk, satu wanitanya Allah, ada yang baca 1 Korintus 10 ayat 23, silakan. 1 Korintus 10 ayat 23. Mari ada yang bacakan ayat ini. 1 Korintus 10 23 dan satu wanitanya Allah, nanti pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Kita baca dulu 1 Korintus 10 23, silakan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Oke, amin. Kita terima kasih Ibu Ratna dari Banjarmasin. Kita stop dulu di sini. Segala sesuatu rasanya itu benar, kita bilang. Tapi belum tentu benar itu, apa yang kedua tadi? Berguna. Betul? Ya, yang kedua tadi berguna atau membangun? Berguna. Lalu cek lagi, ini kayaknya berguna, ini membangun apa enggak? Sampai di titik seperti itu. Itu namanya kita belajar dewasa, dicek semuanya. Kalau yang Tuhan bilang tadi itu, walaupun itu seakan-akan kita tahu itu benar, ini benar. Jangan buru-buru untuk bertindak. Sudah gantian. Karena Ya, itu sudah siapa yang baru masuk? Silakan ditutup dulu suaranya ya, biar kita bisa dengar dengan baik. Oke. Nah, mari kita lanjut. Ini satu kebenaran yang kita harus mengerti bahwa nilainya ada tingkatan. Yang benar harus cek apakah berguna, yang kedua. Dan yang ketiga, membangun enggak? Kadang-kadang kita cuma cukup sampai di apa? Oh, ini benar kok, ini benar, ini benar. Tapi kita belum bisa cek sampai yang namanya apakah berguna. Berguna buat saya, berguna buat dia, berguna untuk semua orang. Dan yang ketiga, cek lagi. Ketiga apa? Apakah itu membangun? Harus dicek sampai di membangun. Apakah betul itu membangun? Membangun untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah betul itu membangun?
Wanitanya Allah, jangan buru-buru berkata-kata. Kita harus belajar cek. Yang benar belum tentu berguna. Yang berguna belum tentu membangun. Artinya cek sampai di membangun apa enggak. Jangan cukup sampai di benar. Ya, 4 hal ini kita belajar. Sebelum engkau berkata-kata, pertama pikirkan. Yang kedua, pantaskah? Yang ketiga, pentingkah? Yang keempat, bergunakah? Nah ya, dan berguna ini endingnya adalah apakah membangun semuanya, memuliakan nama Tuhan semuanya, harus dicek sampai seperti itu ya, untuk kita menjadi teladan dan perkataan yang mengikat kita, membuat kita umur panjang ke depan ya. Kita lanjut ya, oke. Mari lihat di depan. Orang besar adalah mereka yang punya perkataan besar dalam motivasi. Itu dia. Jadi orang-orang besar dikenal dan dikenang dengan kata-katanya yang besar. Sekalipun mereka telah tiada, kata-katanya yang membangun tetap mampu membangkitkan motivasi dan menjadi sumber inspirasi yang abadi. Perkataan mereka itu sering dikutip sebagai quotes dari generasi ke generasi. Nah, kita lihat. Nelson Mandela, tadi saya katakan ya, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipenjara selama hampir 3 dekade. Sangat paham tentang kuasa perkataan. Ya, kita tak jarang mengutip perkataannya. Tetapi selama di dalam penjara, ia tidak banyak bicara karena menyadari akibat yang dapat ditimbulkannya. 1 dekade setelah pembebasannya, ia berkata seperti ini. Pengalaman saya selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak dari perkataan terhadap hidup mati seseorang. So kadang-kadang kita nggak cuma puasa tahan diri ya, untuk nggak makan, tapi kadang-kadang harus puasa. Yuk ikut saya yuk. 2, 3 ya. Lagi 2, 3 ya. Tanpa kata-kata kita kunci. Satu wanitanya Allah baca dulu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Yuk silakan dibuka. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Haleluya. Yang sudah mendapat silakan dibaca. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup. Yes. Amin. Terima kasih wanitanya Allah. Ya, ini luar biasa. Lihat ya, jelas banget. Kalau kita suka bilang ini suami saya kok, kalau nggak dibilang dia nggak sadar-sadar. Ayat ini cocok buat kita ya. Demikian juga kita, hai istri-istri, wanitanya Allah, tunduklah kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang mungkin tidak taat kepada firman, nggak mau dengar kita mungkin, jangan kita mau katakan apapun. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat ya bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka. Tadi itu ya, tanpa kata-kata, ting, kunci. 2, 3 ya. Tanpa kata-kata, kunci. Lagi ya. Semua harus praktekin. Jadi kalau ada kata-kata yang mau diungkapkan, langsung tindakannya begitu. Ya, 2, 3 ya. Tanpa kata-kata, kunci. Nah, kita bisa menangkan semua orang dari hidup yang berpadanan pada Injil Kristus.
Amin ya. Nah, ini paling penting untuk kita harus praktekin ya. Kalau saudara melihat bahwa suami, anak-anak mungkin dan orang-orang sekitar kita sepertinya belum bisa menerima sesuatu, kita belajar firman tanpa kata-kata. Tunjukkan karaktermu yang sangat lembut, karakter yang manis, karakter yang tenang, karakter yang jadi contoh buat orang lain. Makanya saya bersyukur setiap hari kita udah cantik-cantik dari dalam dan luar. Kalau cantik karena kita tunjukin. Inilah kita yang berbeda. Sehingga keluarga kita, suami kita, dia tersenyum. Mama saya cantik, anaknya bilang. Tersenyum kan saudara? Tanpa kata-kata, kita buat anak-anak kita bangga dengan kita. Ya kan? Dan suami kita, tanpa kata-kata dia lihat, wah istri saya bau harum sekali, cantik sekali. Jangan juga Anda dari dapur masuk ke kamar, bau apa? Bau ikan, bau segala macam, baru masak. Nah, itu. Jadi dikawal kita belajar menjadi contoh dan teladan dalam perkataan kita, ya. Jadi ini nilai yang kita belajar. Mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Kritik tapi yang membangun. Ada banyak orang kritik tapi nggak membangun. Kebiasaan orang kalau bilang kritik dan tidak membangun, berarti ujung-ujungnya itu ada iri hati, saudara. Tapi kalau Anda kritik dan membangun, berarti Anda punya hati lemah lembut untuk menolong mereka. Teguran yang penuh kasih dan nasihat yang membangkitkan semangat, gitu ya. Banyak orang nasihat juga tapi menjatuhkan, bukan membangkitkan semangat. Nasihati yang membangkitkan semangat, ya. Caranya adalah gimana? Dengan menjendangkan telinga hati kita untuk belajar seperti seorang murid tentang caranya berbicara. Dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya mau bilang ibu-ibu, kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini dan engkau kedapatan hari ini, hari kemarin, ada kata-kata yang tidak mengenakan, langsung bilang sama Tuhan, ampuni lidah mulut saya. Ampuni perkataan saya. Mungkin saya sudah membuat seseorang tidak enak dengan kata-kata saya. Saya melibatkan orang-orang dengan kata-kata saya. Saudara harus minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Tadi temanya adalah jaga kata-kata dan telinga kita. Kata-kata ini, waktu kita ungkapkan, orang yang mendengar, telinganya mendengar, itu bisa kecewa. Bisa diteror oleh iblis pagi siang malam, dia nggak bisa tidur karena terngiang-ngiang apa yang dia dengar. Atau sebaliknya, Anda lebih banyak mengambil kata-kata yang negatif, Anda mendengarkan itu, malah Anda tidak bisa bertumbuh di dalam iman. Karena kita berkata iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan gosip. Makanya ada banyak perempuan tengah malam menderita, nggak bisa tidur. Kenapa menderita? Nggak bisa tidur. Karena terngiang-ngiang kata-kata yang dia dengar. Telinga ini harus dijaga. Entah ada orang ngomong nggak baik atau baik, Anda harus bisa sortir. Mana yang baik diambil, mana yang nggak baik jangan diambil. Supaya Anda bisa tidur dengan nyenyak. Ya, karena setiap pagi Tuhan itu mempertajamkan telinga kita. Makanya supaya dengan perkataan kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Ya, dengan perkataan kita bisa memberikan semangat, dengan perkataan kita bisa memberikan kekuatan kepada seseorang. Jadi, mari kalau saudara setiap pagi bangun, senyum duluan. Harus belajar senyum duluan. Bangun pagi senyum duluan. Ya, senyum dulu. Tuhan, terima kasih hari ini. Ya, ayo kita mau besok pagi bangun. Ingat perkataan Pastor Salih adalah apa? Senyum duluan. Nah, senyum dulu. Karena kalau sudah senyum duluan, itu kita susah untuk mengeluh. Karena udah senyum. Dan kalaupun tegur dengan senyum itu berbeda. Ya, amin. Tapi kalau senyumnya kalau mau tegurnya pepaya mentah, ini bahaya. Ya, jangan sampai, makanya bangun pagi senyum duluan. Ya, supaya jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak jiwa seseorang dalam pendengaran mereka. Oke, kita lanjut.
Alkitab berkata, mengajarkan kepada kita seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari kita cek. Saudara ini orang yang mana tipenya? Kalau sampai masih bisa menyakiti hati orang lain, come on. Ya, kita belajar firman Allah malam hari ini. Jangan sampai kita membuat ada orang-orang yang kecewa dengan kata-kata kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan semampu-mampu mungkin. Itu maksudnya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, mari lihat apakah kita ini adalah orang yang baik, ya, atau kita adalah orang yang jahat. Coba cek dari dalam. Kadang-kadang masih ada akar-akar jahatnya. Memang betul sudah berubah. Tapi akar-akarnya belum tercabut. Sehingga waktu saudara emosi, yang keluar adalah yang akar-akar sisa itu. Sehingga banyak orang tersakiti. Mari kita belajar. Perkataan kita punya berkat. Amin. Dan bukan kutuk. Ya. Tanpa kata-kata kita kunci, kita bisa menangkan banyak orang. Ya. Jadi kita belajar untuk melihat itu. Gunakanlah perkataan yang membangun setiap hari. Agar kehidupan Anda dan orang-orang sekitar Anda beroleh kasih karunia. Ini loh, ada kata-kata beroleh kasih karunia. Nanti kita akan baca ayat ini. Ya, agar mereka beroleh kasih karunia. Apa yang Anda ucapkan itu bisa bikin orang mengalami kasih karunia Tuhan. Makanya puji Tuhan, saya itu nggak bisa negatif sama orang. Saya nggak bisa ngomong-ngomong yang jahat tentang orang tuh nggak bisa. Kadang kalau saya kedapatan, saya udah ngomong orang, saya langsung begini, Tuhan ampuni saya, aduh nggak bagus. Bapak langsung bilang, Jadi cepat banget, langsung koreksi, cepat banget, dan tidak pakai 1 detik, langsung beres. Ya. Nah, kita masih begitu. Ada banyak wanita lemah, udah lihat suaminya salah, anaknya salah, lemah. Malah kita ikut mereka. Anda wanita penolong dalam roh. Ada yang salah, mari speak bless. Katakan kata-kata yang membangun. Jadilah berkat di situ, haleluya. Itulah makanya kenapa saya bilang, banyak wanita kalau memperkatakan kata-kata yang baik, bumi ini sehat. Bumi ini sembuh. Karena di luar sana banyak pengeluhan, saudara. Tapi kalau wanitanya Allah selalu memperkatakan firman, maka saya menjamin saudara adalah orang-orang yang ikut memulihkan keberadaan bumi ini menjadi baik. Ya. Nah, kita lihat terus, saudara. Bila perkataan mulut kita penuh dengan pujian, maka tidak ada lagi tempat untuk keluhan dan cacian. Ini tidak ada lagi tempat untuk keluhan dan cacian. Alkitab berkata begini, mulutmu penuh dengan puji-pujian kepadamu, kepada penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulutku penuh dengan pujian. Ada lagunya ya? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Wow, itu Anda sembuh. Anda sembuh, orang sembuh. Kalau setiap hari kita itu ngomongnya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Bilang semua, baik-baik saja. Haleluya. Walaupun situasi gak baik, Anda harus speak bless. Berkatakan semua pasti baik-baik saja. Haleluya. Ya, manusia diciptakan Tuhan memiliki hanya satu mulut. Dari mulut yang satu ini, Tuhan menghendaki keluar perkataan yang penuh pujian. Bukan perkataan yang penuh persengutan, apalagi caci maki. Come on! Angkat tangan kanan saudara, seperti ini dulu, coba semua. Angkat tangan kanan saudara seperti ini. Sekarang taruh di mulut saudara. Dan ikut doa saya. Ikut doa saya di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, aku minta ampun untuk lidah mulutku. Jika ada perkataan yang bersungut-sungut,
yang memaki-maki orang, mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ampuni aku Tuhan. Aku putuskan semuanya. Dalam nama Yesus. Perkataan negatif, aku putuskan semua keluar. Dalam nama Yesus. Siapa yang ingin mencintai hari-harinya, dia harus menjaga perkataannya. Walaupun situasi nggak bagus, tapi ingat, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan? Jadi situasi itu tidak akan pernah buat Anda tinggal dalam kecelakaan. No, situasi itu akan berubah karena Anda punya kuasa perkataan. Bahwa firman Allah berkata, rancangannya adalah damai sejahtera, maka itulah yang aku akan alami. Amin. Ya, ayo perkatakan. Apapun yang engkau hadapi, perkatakan firman Allah itu luar biasa. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin dan tidak dapat mengeluarkan air tawar. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi bila konten galon air minum di rumah atau di kantor Anda berisi dua macam jenis cairan air mineral dan ada racun. Apa yang akan terjadi? Air mineral yang udah terkontaminasi dengan racun, Anda minum, pasti tetap ada pengaruhnya. Sama, hidup baik itu, kalau Anda sekali kata-kata yang tidak baik, itu ada pengaruhnya. Makanya sama sekali nggak boleh terjadi. Ya, ini yang Tuhan katakan. Jadi oleh karena itu, biarlah satu aliran aja. Kita ambil dari Roh Kudus dan kita mengalirkan bagi semua orang perkataan-perkataan yang baik yang membangun. Ya, pujian kepada Tuhan membuat kita dibanjiri rasa syukur. Ya, dan dengan demikian maka perkataan yang keluar dari mulut kita pastilah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, yang mengalirkan damai sejahtera, yang memberkati dan yang membawa kehidupan bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Bukan membawa kutuk, tapi membawa kehidupan. Ya, bila Anda menginginkan kehidupan Anda menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan, mintalah Roh Kudusnya memberikan Anda kemampuan untuk memuji-muji Tuhan. Penting, makanya kalau dikawal Women Impact, kita selalu memuji Tuhan dulu. Karena memuji Tuhan itu kita punya mulutnya diurapi, diberkati. Lalu kita cocok berdoa bagi orang, karena mulut yang satu tetap cuma satu, adalah berkat, bukan kutuk. Ya, dikatakan di sini apa? Jangan sampai mulut yang satu memuji Tuhan, tapi yang satu mengutuk. Ya, kita perlu belajar. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini yang pemazmur katakan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi kata-kata pujian itu penting untuk kita memberikan kekuatan dan kita memuliakan nama Tuhan dan kekuatan pujian itu. Sehingga orang-orang yang lemah pun menerima kekuatan Roh Allah. Ya, kita perlu memperhatikan ini dengan baik, saudara. Perkataan pujian juga dibutuhkan oleh sesama termasuk Anda, sebab pada dasarnya setiap orang memerlukan pujian berupa afirmasi atau peneguhan, ya, atau apresiasi atau penghargaan yang membuat seseorang merasa diterima dan dihargai, ya, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Ayo, siapa yang paling pelit? Pelit untuk memuji seseorang. Di kawal ini semuanya dibanjiri dengan kata pujian yang bagus. Yo, ibu cantik, ibu luar biasa. Dan itu membuat kita memberikan impact kepada orang-orang ini untuk mereka semakin bergairah ikut Tuhan. Ya, itu kata-kata yang membangun penting. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatan demikian juga kepada mereka. Arti kata mengemakan tadi yang kita sudah baca.
siapa yang suka memakan akan memakan buahnya. Itu ya artinya tadi yang kita baca dalam kitab Amsal, menggaungkan atau memperkatakan dengan kuat, menjadikannya bergema. Pengertian lain adalah memperkatakan dengan penuh otoritas. Bila Anda ingin perkataan Anda berdampak, Anda harus memperkatakannya secara dinamis, penuh otoritas, bukan dengan lirih, merengek-rengek, apalagi memelas-memelas. Artinya harus yakin perkataan kita punya kuasa. Jadi kalau Anda ingin berkati orang, Anda katakan dengan berkat. Ya, katakan dengan berkat. Ada kata-kata yang membangun imannya dia di sana. Ya, kita lanjut. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 21:21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, ingat ya, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu pasti akan terjadi. Perhatikan, tidak dikatakan kepada gunung itu, himbaulah, mohonlah, mintalah dengan sangat bila berkenan, atau sudilah, kerana apa? Bergeser sedikit, please. Tidak. Tapi ada kuasa, beranjaklah, tertancapkanlah, saudara. Ya, tetapi dikatakan dengan penuh otoritas kepada gunung itu, beranjaklah dan tertancaplah. Ini bicara perkataan yang punya kuasa, saudara. Ya, penting untuk saudara mengerti. Bukankah Alkitab berkata jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, firman Allah selalu diperkatakan dengan penuh otoritas. Ketika ia menciptakan terang, ia berfirman, berkatalah dengan penuh otoritas, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Ketika ia menghardik badai, ia berkata dengan penuh otoritas, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Setelah Daniel berdoa dengan penuh otoritas selama 21 hari, seorang malaikat datang kepadanya dan berkata, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Apa perkataan Daniel? Bahwa Allahku sanggup menolong aku. Dan itu terjadi, saudara. Jadi waktu Anda berkatakan, aku pasti bisa, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhan menunjukkan keajaibannya buat saudara. Makanya waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita bilang, Tuhan engkau dahsyat, engkau ajaib. Maka terjadilah pada saudara, keajaibannya datang. Kedahsyatannya datang. Itulah makanya kenapa di awal kita memuji menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami perkataan pujian itu. Itu yang dibilang, ada kuasa dalam pujian. Bukan masalah liriknya. Tetapi apa yang engkau perkatakan dalam firman, di lirik itu yang terjadi. Ya. Ku percaya janjimu ajaib. Nah itu kan perkataan-perkataan kuasa. Ya, yang membuat roh saudara dibangkitkan. Ada otoritas yang mengalir. Kita lanjut, saudara. Alkitab menjelaskan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10:8. Sebab itu, supaya perkataan ini kita penuh otoritas dan berkuasa, mengubah keadaan, maka mulut dan hati kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Orang yang sering banget memuji Tuhan, Tuhan engkau hebat, engkau dahsyat, mereka akan melihat kedahsyatan Tuhan, mereka akan melihat kehebatan Tuhan. Tapi kalau orang nggak pernah memuji, diam aja, orang lain diam aja, ya memang dia nggak pernah bisa, karena tidak ada kuasa perkataan. Nah, saudara, ya. Alkitab memiliki terminologi yang spesifik untuk memperkatakan firman dengan penuh otoritas, yakni bernubuat. Ingat ini, perkataan itu bicara bernubuat. Yang belum terjadi, tapi terjadi oleh iman saudara. Itu maksudnya. Yehezkel bernubuat terhadap tulang-tulang kering di lembah itu. Supaya tulang-tulang kering itu bangkit. Dan nafas hidup itu berhembus kepada mereka. Lalu tulang-tulang yang sudah amat kering itu pun, saudara bisa bayangkan, oh my God. Apakah masih bisa terjadi karena perkataan iman?
ya, maka tulang-tulang kering itu pun hidup kembali dan berubah menjadi satu tentara yang sangat besar. Tapi memang saudara tidak bisa melihat mujizat terjadi kalau saudara nggak punya otoritas roh. Kenapa? Tadi karena mulut yang satu bersungut-sungut, ya, tidak bisa. Makanya jaga perkataan untuk hanya speak bless, hanya memuliakan Tuhan, supaya setiap keadaan yang engkau rasa ini, wow, mengerikan, engkau berkata dalam nama Yesus, terbukalah, teranjaklah, diamlah, bergeraklah, semua terjadi karena ada kuasa di dalam saudara. Ya, ini perlu dijaga, perkataannya perlu dijaga. Makanya orang-orang yang sering mengeluh, negatif, suka bersungut-sungut, saya melihat mereka nggak punya kuasa berdoa. Lalu iblis ketawa, oh kau berdoa, tapi bagaimana ya? Kemarin kan kita berteman. Jadi saudara lihat ya, makanya terjadilah intimidasi, dan saudara sangat lemah di situ. Perkataan punya kuasa. Ya, perlu berdoa, minta hikmat Allah, roh Allah, berdiam di dalam saudara, supaya Anda punya kuasa dalam perkataan. Haleluya. Mari kita berdoa supaya tulang-tulang kering kita sendiri, yang mungkin sudah mulai malas berdoa, malas menyembah Allah, ya, bangkit, bersinarlah kembali dalam roh Allah, ya, haleluya. Kita lanjut. Bila kehidupan Anda terasa sedang kering, ya, tulang-tulang kering tadi, ya, bisnis mungkin, ekonomi, keadaan kita sedang kering, mulailah berbuat, berkatakan dengan penuh otoritas supaya nafas hidup, yakni Roh Kudus itu berhembus dalam diri kita, membangkitkan kita, menghidupkan kita, mengubah kita. Ini dia, your words change your world. Saudara itu, perkataanmu mengubah duniamu. Ya, kita mau hafal ya. Perkataanku mengubah duniaku. 2, 3. Perkataanku mengubah duniaku. Lagi 2, 3. Perkataanku mengubah duniaku. 2, 3. Perkataanku mengubah duniaku. Amin. Ya. Ya. Bila perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik memilih perkataan yang positif? Betul ya? Ya. Karena Anda kata-kata negatif itu berdampaknya luar biasa kan? Nah, kita pilih yang positif dong. Karena tentu kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi tentu kita tidak akan memilih kata-kata yang negatif. Ya, karena kita anak-anak Tuhan. Jadi ini harus disilang. Ya, nggak boleh ada kata-kata negatif. Tapi yang ada adalah perkataan positif. Ini yang saudara dan saya harus alami dalam hidup kita. Ya, karena your words change your world. Ya, bahwa perkataanmu bisa mengubah dunia. Ya, ini penting untuk saudara bisa melihat. Mari belajar untuk memperkatakan firman Allah dengan kuasa otoritas, dan saya percaya malam ini kita mulai mengerti. Jangan ada kutuk di mulut. Kalaupun kita ada, kita minta Tuhan ampuni kita malam ini, tidak ada kutuk. Semua berkat Tuhan mengalir. Ayat yang terakhir, satu wanitanya Allah, silakan baca di dalam kitab Yesaya 61. Silakan dibuka. Yesaya 61, beberapa wanitanya Allah, bacakan ayat-ayat ini buat kita. Kita imani, kita tinggal dalam firman ini, kita bergerak dalam firman Allah ini, karena kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Silakan ada yang buka. Yesaya 61, mari dibaca. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, 4, 5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ya, silakan. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Amen. Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung.
Ayat yang Ayat ketiga, yang ketiga. untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat yang keempat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang, ayat yang kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Ya, lanjut Ibu, lanjut. Ayatnya silakan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negeri, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Yes. Ayat yang ke-8 silakan. Ayat yang ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, perjanjian abadi dengan kamu. Yes, ya, kita perkatakan bahwa malam ini Roh Tuhan ada pada kita. Amin. Sehingga kita punya kuasa untuk memperkatakan. Dan kalau Ibu merasa kemarin aku sempat berbuat salah dengan perkataanku, ini waktu yang tepat. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Speak bless. Jangan pernah negatif. Jangan pernah negatif. Karena orang yang negatif gampang rapuh, saudara. Ya, kekuatan positif akan membuat saudara melihat perbuatan yang besar terjadi. Karena dalam positif itu kita punya harapan. Ya, orang negatif itu nggak punya harapan. Orang positif punya harapan. Malam ini kita jadi orang-orang yang positif. Ketemu siapapun, ingat tangan kanan Anda tepuk di pundak seseorang dan berkata shalom saja, itu sudah memberikan dia ketenangan dalam jiwa. Apalagi Anda hadir dengan senyum dan memberikan kata-kata motivasi, orang-orang akan punya semangat. Mari sembuhkan bumi ini dengan kata-kata positif, dengan kata-kata motivasi. Kita mau berdoa, Roh Tuhan menguasai kita, dan Roh Allah tinggal dalam diri kita seperti janji Tuhan dalam Yesaya 61 tadi, ya.